hak sebagai muslim itu ada 6. Yang pertama apa? Mengucapkan salam, ifsya'us salam, menebarkan salam. Jadi kalau kita ketemu sama saudara kita seagama, seakidah, seiman, kita ucapkan assalamualaikum. Mengapa? Karena menebarkan salam itu hukumnya sunnah muakkad. Menjawabnya hukumnya wajib. Namun orang yang memulai kebaikan itu insya Allah pahalanya lebih besar. Jangan pelit-pelit menebarkan salam. Karena mengucapkan salam itu adalah doa gitu ya. Jadi jangan malas-malas untuk mengucapkan salam. Yang kedua apa? Memenuhi undangannya. Jika memungkinkan tetangga kita misalnya mengadakan acara khitanan atau pernikahan dan kita misalnya berhalangan untuk hadir, titipkan hadiahnya. Ibu, bapak mohon maaf saya nggak bisa datang. Saya titipkan untuk calon pengantin gitu misalnya. Kenapa? Dia hak muslim dapat, hak sebagai tetangga dia dapat. Jadi memenuhi undangan itu ada yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad, ada juga yang lebih ekstrim wajib gitu ya, tapi ada yang di bawahnya sunnah biasa. Jadi hak sesama muslim itu kalau diundang usahakan untuk datang, kecuali jika undangannya jauh, memberatkan gitu ya, atau misalnya perjalanannya kurang aman, itu uzur syar'i gitu ya, maka nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Saling menasehati. Jadi tetangga kita muslim, terus ada hubungan kerabat juga kan dia punya 3 hak tadi. Gitu. Maka kita menasehatinya, ajak ke pengajian, ingatkan sholat gitu ya. Jangan sampai kita masuk surga sendiri saja. Padahal butuh juga gitu ya mendapatkan transferan atau butuh juga transferan pahala itu bisa jadi lewat mereka. Atau kadang-kadang kita sudah tiada, mereka ingat dengan nasihat kita. Maka itu menjadi jariyah atau simpanan ya dari mereka. Jadi saling menasehati. Yang keempat adalah saat mereka bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan kalimat yarhamukallah jika dia laki-laki, yarhamukillah jika dia perempuan, yarhamukumullah jika dia orang yang kita hormati. Usianya lebih tua misalnya, atau dia Thomas, tokoh masyarakat, terpandang gitu ya, maka kita doakan dengan kalimat apa? Ya yahdiku yarhamukumullah. Kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah ya nggak usah gitu. Karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak kita doakan. Jika ternyata bersinnya berulang gitu ya, bersinnya berulang-ulang, hajin alhamdulillah yarhamukillah. Hajin alhamdulillah kita doakan lagi yarhamukillah. Yang ketiga ketika dia bersin, hajin alhamdulillah kita doakan syafakillah. Boleh jadi gejala flu, boleh jadi alergi, boleh jadi gitu ya. Maka kita mendoakannya dengan syafakillah jika dia perempuan, syafakallah jika dia laki-laki, dan syafakumullah jika ternyata dia orang yang kita hormati gitu ya. Maka itu hak yang keempat. Yang kelima apa? Menjenguk saat dia sakit. Tetangga sakit, kemudian dia juga muslim, apalagi masih ada hubungan kerabat. Nah, itu Masya Allah. Kita jenguk, kita doakan. Apa doa yang paling gampang? Doa yang paling gampang syafakillah tadi ya. Jika perempuan, syafakallah jika dia laki-laki, dan syafakumullah jika dia orang yang kita hormati. Lebih panjang lagi bagaimana? La ba'sa tohurun insya Allah. La ba'sa artinya semoga tidak apa-apa, tidak berbahaya gitu ya. Tohurun membersihkan dosa-dosamu. Insya Allah. Insya Allahnya sudah hafal kan? Tinggal la ba'sa tohurun insya Allah. Itu haknya dia. Mau lebih panjang lagi ada gitu ya. Artinya jika ada tetangga sakit, terus kita nggak bisa menengoknya karena waktunya luar biasa, biasanya ada apa teman-teman yang Bu mau mau ikut nggak? Oh saya nggak ikut, titip saja gitu. Atau minimal kita doakan. Kenapa? Hak Muslim. Hak Muslim saat dia sakit, saat dia dalam kondisi tidak fit, kita doakan gitu ya.
Masalahnya sekarang ini kan banyak grup. Jadi kalau banyak grup itu doanya kopas gitu ya. Di kopas aja, doanya stiker. Syafakillah, amin, 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 sampai ke bawah gitu ya. Sehingga doanya tidak kita tidak sampaikan secara langsung. Padahal kalau secara langsung lebih baik tentunya gitu ya. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Bertakziah jika ada kematian saudara kita, tetangga kita gitu ya. Takziah. Dan kalau kita bertakziah, jangan banyak bicara kecuali doa atau memuji si mayit. Masya Allah, ini dulu waktu hidupnya luar biasa gitu. Waktu hidup baik banget gitu ya. Orang baik-baik itu hadirnya disyukuri, wafatnya ditangisi. Orang tidak baik hadirnya disesali. Kematiannya atau kepergiannya disyukuri. Nauzubillah. Kita ketika dikasih kesempatan untuk hidup, dikasih keluasan waktu gitu ya, tebar kebaikan di mana saja, tebar kebaikan. Mengapa? Ketika kita menebarkan kebaikan, menebarkan benih dimanapun, itu kan pasti akan turun hujan. Dan saat hujan membasahi, bumi membasahi kebaikan yang kita semai, pasti akan tumbuh gitu ya, pohon-pohon kecil, atau benih-benih yang kita tanam pasti akan tumbuh. Nggak pernah rugi orang yang menebarkan kebaikan. Maka hak pertama ketika kita mengetahui bahwa tetangga kita adalah Muslim, maka 6 ini harus kita berikan.